Gue jelasin nih, panjang nih. Nggak usah, ini aja misalnya Intinya adalah saat itu tiba-tiba punya pasangan sudah ke arah jenjang pernikahan, tiba-tiba harus putus. Oke, shalom guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman menonton podcast ini. Welcome back to J-Talk, di mana kita akan tanya-tanya pertanyaan seputar anak muda ke narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan satu orang pasutri, satu pasangan suami istri yang jauh-jauh dari Padang, bukan naik pesawat, bukan naik kapal, tapi ternyata mereka sudah touring dari Padang ke Jawa hingga ke Makassar, dan mereka akan lanjut lagi entah kemana. Sebentar kita akan tanya-tanya. Oke, tanpa berlama lagi, ini mereka, Pak Sutri, Ricky Rinaldo, dan Foni. Foni siapa? Foni Ramli. Oh, Foni Ramli. Oke, welcome to Makassar, bro. Welcome back. Kalau gue welcome back. Welcome back. Oh iya, welcome back. Ini belum pernah ke Makassar. Luar biasa. Jadi pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Tapi udah pernah ke Sulawesi? Belum juga? Belum juga. Ini pertama kali? Pertama sekali. Oke, ini berarti ini udah sering jalan-jalan, istrinya ditinggal di rumah. Oke, welcome to podcast. Ini yang baru pertama kali dong. Welcome to podcast kita, J-Talk. Oke, saya langsung tanya-tanya, nggak apa-apa ya bro ya? Boleh. Oke, Tanya nomor rekening? Boleh, nomor sepatu juga boleh, nomor rumah. Oke, first thing first. Kalau nggak kenal kan maka nggak saya gitu ya. Boleh kenalan dikit nggak bro? Bro ini betul dari Padang? Betul. Foni juga dari Padang? Umur dulu bro, saya dari tadi melihat penasaran dengan umur kakak Ricky dan kakak Foni gitu ya. Karena kayaknya terpaut jauh nih ya. Agak sensitif ya? Iya. Bagi kamu sensitif ya? Kelihatan yang mana tuh ya. Oke, enggak. Ini karena gini, jadi teman-teman sekali lagi yang kayak tadi saya bilang, mereka ini touring. Sudah biasa touring ya? Ya, bisa dibilang begitu. Sudah berapa kali bro? Melakukan touring yang panjang ya? Touring yang panjang ini yang ketiga. Ketiga. Satu kali touring berapa lama bro? Yang ini hitungan yang panjang ya. Panjang bisa ya? Sebulan atau 2 bulanan. Sebulan sampai 2 bulan. Itu berdua? Berdua. Yes, berdua. Naik motor. Sepeda motor berdua boncengan. Iya. 1 bulan, 2 bulan dengan membawa segala pakaian, perlengkapan. Yes. Oke. Nah, ini saya sebenarnya dari dulu mau touring ya, tapi saya selalu takut kesehatan dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya saya tanya dulu, ini umurnya berapa gitu ya? Jangan sampai lebih tua dari saya. Karena saya saat ini aja mau perjalanan 8 jam aja udah males banget lah. Boleh bro. Boleh? Oh, dari saya dulu ya. Umurnya 29 tahun. Wow, masih muda, masih oke lah. Ini 21 ya? Iya. Jadi seperti orang-orang sering bilang bahwa life begin at 40. Jadi tahun ini November nanti saya akan 40. Wih, 40 tahun ya? 40 tahun. Masih muda dong? Masih muda tapi oke ya. Ya, tadi lu bilang life is apa? Life begin at 40. Iya, life begin at 40. Jadi ya oke lah ya. Nah, gini bro, yang saya mau tanya. Ini jadi kita santai aja ya bro ya. Nggak usah kayak ada sistematika. Tanya A, B, C dulu. Nggak usah. Yang terlibat saja kita ngalir-ngalir aja. Ini gelas saya? Iya. Oke. Nah bro, 40. Sudah melakukan 3 kali touring. Yes. Dalam tempo yang 1-2 bulan tadi. How do you compensate with apalagi naik motor ya? Naik motor bisa masuk angin. Pernah ngalamin yang gitu-gitu nggak bro? Kalau yang berhubungan dengan touringnya langsung karena masuk angin gitu sih mungkin enggak ya, karena kita touringnya prepare. Maksudnya dengan segala aparel dan gear yang memang proper untuk touring jarak jauh. Oke, jadi pakai yang pakaian lengkap, jaket touring yang ada protektor juga. Itu nggak kepanasan bro? Gitu. You have to pay for compensate. Iya, tapi maksudnya kepanasan dong, keringetan dong. Ketika panas ya gerah-gerah.
Karena kan nggak ada angin yang masuk sama sekali kan? Oh, ada, Sebenarnya tapi ada tidak ventilasinya. langsung. Jadi ada di jaket itu ada ventilasi yang ini. Oh, memang Jadi ada. tidak langsung angin langsung itu. Oh, memang ada perlengkapan touring gitu. Iya, jaketnya Oke. itu ada ventilasi tapi tidak nerpa langsung. Terus juga di motor kan ada windshield-nya juga. Windshield ini membantu mengalihkan angin supaya nggak langsung ke dada. Tapi windshield kan cuma paling sedada. Tapi kan secara aerodinamisnya dia kan Oh, Nah. ke atas gitu Ya. ya. Dan otomatis lu yang bawa motor ya, dia yang bawa Ya. jamnya. Bukan, nggak kebalik ya? Gak kebalik. Nggak kebalik. Karena saya nggak bisa bawa motor. Nah, karena saya yang di depan, jadi anginnya lebih banyak ke saya, makanya saya lebih ngembang daripada dia. Oh iya, bisa dilihat. Bisa dilihat dari porsi badannya. Perjalanan paling jauh dari mana ke mana, bro? Perjalanan So far. Yang pertama kali. Yang pertama, yang season 1 itu kita dari Padang sampai perbatasan Timor Leste. Sampai Oke, perbatasannya. jadi Padang, Padang, Sumatera nih, Pulau Sumatera. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai ujung. Bali, Lombok, Sumbawa, 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 Flores, Flores, Timor. Pulau Timor, Kupang, Sampai ujung. Tambua, Flores. Flores, ujung. Atambua, sampai terus situ. lain. Iya. Muter. Tadinya mau tembus sampai ke Timor Leste-nya, sampai ke Dili, Tapi nggak dapet. waktu itu karena pandemi masih Bordernya masih close. Oh, ini dimulai pada saat masa pandemi. Tahun Ya. lalu Februari 2021. 7 Februari 2021. kita Start touring ini Iya, yang Jauh. panjang ya. yang panjang. Waktu itu berapa lama dari Padang sampai perbatasan Timor Leste itu? 74 hari. Ya, 74 hari, 2,5 bulan. Wah, 2,5 bulan di jalan. Oke, 2,5 bulan di jalan. Oke, sebelumnya, sorry, saya lupa mention. Mereka ini ternyata YouTuber, teman-teman. YouTuber yang sangat-sangat luar biasa. Dan apa nama YouTube-nya, bro? Icak TV. Icak TV sambung? Iya. Ica TV ya. Ica Spasi TV? Ya. Yes. Oke, bisa dinonton perjalanan tour mereka. Luar biasa sekali ya. Dan sebentar juga kita akan nanya-nanya tentang seputar turnya. Karena saya mengenal Bro Ricky sudah berapa tahun ya, Bro? Dari 2016 kita. 2016 ya. LTC. Berarti udah 2016 LTC 8 tahun ya. Dan itu waktu itu kan belum Touring jarak pendek kita sudah, tapi belum nge-YouTube, belum jarak panjang. Nah, memang suka, Bro, nge-touring. Dari dulu memang hobi touring. Sayanya memang suka naik motor. Pony juga. Suka adventure lah. Suka Ah, petualangan. intinya Iya, sih suka ya, petualang. Jadi ketika ketemu pasangan yang sepadan ya klop jadinya. Ketemu di mana sih, BTW? Nah, Nah, jadi kita itu sebenarnya satu kota, tapi kita beda beda paroki. paroki. Oke, jadi udah sama-sama Katolik ya? Sudah sama-sama Udah Katolik. pelayanan belum? Sama-sama pelayanan. Pelayanannya ya pelayanan. Tapi Iya, beda pelayanan paroki ya, gitu beda ya. paroki. Pony kan dari dulu dia organis di parokinya. Ah. Terus juga OMK di sana. Oh, Bina OMK juga. Bagian sesi liturginya waktu itu. Oh, dari OMK paroki. Yes. Kalau lu? Nah, gua waktu itu baru lagi murtad. Loh, katanya tadi lu udah ini, udah pelayanan gimana? Ada murtad ceritanya tapi nih, ada pelayanan. ceritanya. Panjang nih. Ini podcastnya bisa sejam ini nih. Nah, kita 2 hari, Bro. Jadi Jadi dipersingkat aja, Bro, durasi. gue sebenarnya sudah pelayanan. Lalu ya saat itu terjadi ya life happen lah. Sehingga gue Apa tuh, Bro, live happen? jelasin nih, panjang nih. Enggak usah, ini aja misalnya Intinya apa? adalah saat itu tiba-tiba punya pasangan sudah ke arah jenjang pernikahan, tiba-tiba harus putus. Itu pacaran berapa lama waktu itu? Pacarannya sih baru itu pacaran yang setahunan lebih, tapi itu sama-sama pelayanan, sama-sama ini dan sama-sama sudah yakin banget. Baru setahun, Bro. Tapi Putus masa udah- bisa sampai segitunya? Sudah Sampai ke jenjang murtad gitu. pernikahan. Udah tunangan? Belum, tapi kita nggak ada bicarain tunangan, tapi sudah tanggal berapa ya kita married sudah ini ya. Ini teman sepelayanan ya? Ya, Oh, nah tiba-tiba harus putus karena bukan kitanya yang ini, tapi dari pihak luar. Panjang lah ceritanya pokoknya saat itu harus berakhir. Ah, Lalu broken heart dan patah hati. gue lagi kerja tuh kantoran, langsung surat resign sampai di tangan bos, gue sudah di Jakarta pindah, langsung memutuskan untuk gue nggak mau di Kota Padang Karena lagi. nggak mau ketemu orang itu lagi. Yes, Jadi lu mending lu cabut lah. cabut
ke Jakarta waktu ke itu. Jakarta. Jadi tuh lu langsung hanya gara-gara broken heart lu kasih surat resign. Yes. Atau mungkin lu udah memang mau resign atau emang Enggak, memang- tiba-tiba langsung memang mau pindah dari Padang? Ya, karena gini, sama-sama pelayanan dan gue yakin kalau jadi karena putusnya itu waktu itu bukan karena kita berduanya bermasalah, tapi dari orang lain yang menyebabkan kita kayaknya kita nggak bisa di sini. Nah, itu kan lebih sakit ya sebenarnya. Iya. Nah, Kan lebih nggak bisa diterima Jadi ya. sebenarnya masih sama-sama sayang kan. Iya, iya. Nah, cuman kalau gue masih tetap di situ, masih sama-sama pelayanan kan Sayang-sayangan lagi dong. tapi nggak bisa. Iya, iya. Nggak Jadi bisa. jadi canggung ya. Nah, akhirnya waktu itu gue berpikir gini, gue berkorban. Jadi yaudah, gue yang pergi. Biar dia bisa tetap pelayanan, gue cabut. Biar dia bisa tetap di Padang Ya, nggak perlu lihat gue lagi, Ah. nggak perlu merasa gue masih sayang gitu-gitu. supaya bisa move on. Ya, jadi gue cabut, pindah Jakarta dan selama di Jakarta gue totally jauh dari Tuhan. Itu yang lu bilang murtad. Yes. Tapi si Fonil masih Belum pelayanan. kenal. Tapi masih pelayanan waktu itu ya. Iya. Ya, gue belum kenal nih. Nah, itu terus- itu umur berapa, Bro? Yang broken heart itu sampai Ya, resign gitu. Tahun berapa ya itu? Sekitar 2010. 2009-2010-an gitu lah. Pokoknya gue 2 Oke. tahunan di Jakarta. Terus Berarti 20-an dong. 20-an tahun. 20-an ya tuh 20 something. Terus akhirnya memutuskan untuk ya udah deh balik ke Padang. Kenapa? Nggak tahu. Dipanggil sama Foni. Enggak, belum kenal sama sekali waktu itu. Sinyalnya belum dapat nih. Terus gue balik ke Padang. Nah, ini lucu. Jadi tiba-tiba pas balik ke Padang beberapa hari, gue iseng main ke gereja siang-siang, hari biasa. Padahal selama berapa tahun lu murtad. Jarang ke gereja, jarang ini. Karena di Jakarta, circle gue juga bukan circle yang anak-anak gereja juga, gitu. Nah, ketika itu balik di Padang, lagi jalan naik motor, mampir gereja. Padahal itu hari biasa dan siang-siang, nggak akan ada kegiatan. Tahu-tahu Ngapain, Bro? Lu sih nggak ngapain di nggak gereja tahu, itu? cuman tiba-tiba udah Iseng. lama nih gue Oh, kangen. ke Kawasan gereja. ya pipe lingkungan Iya, gereja iya, gitu. iya. Nah di situ ternyata ada pastor saat itu sedang ngobrol dengan ketua OMK saat itu. Which is Foni. Bukan. Oh, bukan. Itu Ini paroki yang beda nih. Oh, ini masih paroki lu, bukan Iya. lu bukan paroki Bukan. kebetulan. Oh, oke oke, Paroki. masih paroki lu ini ya. Iya. Jadi tiba-tiba di situ loh yang si ketua OMK-nya kok Ricky lagi udah di Padang sekarang. Oh iya. Apa kegiatannya? Belum ada, masih nganggur. Ini kita bulan depan mau ke Pasaman, ada acara Rawil Sekami. Ah, Mau bantu nggak jadi pendamping anak-anak ini nemenin? memang Oh. sebelumnya lu di Skami? Enggak. Oh, enggak Itu, juga. Enggak Oh. juga. Oke. Kok Nah. bisa dia ngajakin lu? Karena nggak ada orang lain. Oh, Dan oke. kebetulan Dan mungkin lu lagi nganggur gitu. nganggur. Jadi Oke. pas itu live in. Ah, Live in di kota lain. selama? Ini 3 hari. Oke. Jadi dari Padang kita ke kota satelitnya lah. Pasaman. Pasaman, oke. Nah, ya udah. Ya kan, nah, akhirnya. Pasaman ini parokinya Foni. Bukan. Oh, bukan juga. Lama banget sih kamu. Ini kan di Padang ya. Oh, di Padangnya. Tapi beda Pasaman kota. ini. Pasaman ini beda kota. Oh, gua Iya. tahu Pasaman. Gua hampir ke sana loh. Nah, Kerja. Ada tambang-tambang kan di sana? ya benar. Ah. Nah, akhirnya baru ketemu dia di situ. Di Pasaman. Jadi Kenalnya kita di sama-sama situ. dari Dia Padang. Panitia ketemunya di sana. acara itu. Gua pendamping. Sekami, Iya. Iya. Rawil itu. Iya. Dia panitianya. Mm-mm. Lu peserta. Gue pendamping Pembina. peserta. Pendamping ininya. Pendamping Anak-anak. anak-anaknya. Iya. Emang PSK lu bisa sama anak-anak ya? Nah, gue juga kaget. Enggak serem, enggak nangis ya anak-anaknya? Enggak, saat itu belum berewokan, Oh. masih kurus, Masih slim dia. masih glowing lah. Sekarang udah Blooming Jawab sekarang. Sekarang blooming. belum ini. Oke, jadi ketemu di Ketemunya Pasaman. di situ. Iya. Malah jauh Pasaman. banget ya ketemunya Iya. di Pasaman nih. Dan makanya kita berdua sampai sekarang selalu bilang bahwa kita memang dipertemukan Tuhan Mm-mm. Oke, di acara itu. di Iya. acara itu. Nah, saya mau tanya ke Foni dulu nih. Iya. Sebelum ke Pasaman itu statusnya memang lagi single, jomblo atau apa ini? Iya, single. Ini Single. pacar pertama dan terakhir. Beruntung banget lu. Bro. Beruntung ya. Lu tanya gue dong. Lu Oh, nggak usah ditanya dia. nggak usah. Kayaknya nggak usah guys. Nggak usah mengungkit Masih masa udah lalu. ketebak ya, udah Iya. ketebak. Kayaknya dia playboy cap tapak gitu. Dia membelati ratusan wanita gitu.
Oke, oh berarti memang waktu itu single, Single. nggak pernah pacaran juga. Nggak pernah, karena Ketemu lah. Iya, basicnya itu anak yang baik-baik, anak yang kutu Basicnya. buku Sekarang ya. bukan gitu. baik-baik lagi. Semenjak kenal dia, oh enggak. Ya, jadi benar. Dia yang mamanya prodiakon. Dia sudah dari ini sudah Iya, organik. eh, sangat kental lah Katolik. Holy Ya. banget ya. Mamanya juga poster juga di Iya, stasi mama dulu di poster. stasiun. Apa namanya nggak waktu itu nggak mau jadi suster sekalian aja karena Sempat holy banget. kepikiran ya kalau nggak Sempat salah. kepikiran, karena mama dulu juga calon suster. Wih, Tapi setelah itu memutuskan berkeluarga. Nah, Betul. kalau saya waktu itu sempat sih terlintas, cuman habis itu udah enggak. Ya. Mungkin karena karena having ketemu. fun pas SMA sama Oh, teman-teman, Belum, jadinya bukan karena gua. Sebentar, berarti waktu di Pasaman itu umurnya berapa? Poni. itu 2011. Lo kan berarti masih 25-an dong ya? Kurang lebih 18. 2 enggak Enggak, udah 20-an. Poni 18, berarti dia 29. Ya. 29. Poni itu 18 Nah, tahun. ini juga lucu. Gua pertama kali lihat Poni di Di acara acara itu. itu. Tapi Poni lihat gua pertama, lu tanya dong. Emang lo pernah ketemu sama dia? Pernah lihat wajahnya ketika SMP. Jadi waktu itu dia Hah? guru ekskul dance. Ekstrakurikuler waktu SMP. Dance? Lu guru nari? Gua dulu dance. Dia dancer Oh, dulunya. dancer. Jadi waktu itu tingkat 2, kan kalau kelas 3 SMP kan kita ada pelajaran tambahan gitu kan. Exco. Ya, nunggulah gitu kan. Tiba-tiba ada Koko keren. koko. Dia aja yang ngangguin ini. Oke. Dia lewat gitu kan. Terus ketika ditanya, "Kita pernah ketemu nggak?" Terus dia bilang kan pertama kali ketemu kita di Pasaman, acara itu. di acara itu. Nah, sayanya jawab gitu. "Enggak, saya pernah lihat Koko di sini di SMP waktu itu." Dan gue pun kaget. Loh, saya sudah ngajar dia masih SMP. Emang umur berapa? Baru tahu tuh. Oh, dia. Kan sudah mulai dekat. Oh, tapi lu inget pernah ketemu dia? Enggak. Nggak inget ya? Enggak. Tahu. Karena kan Karena nggak pernah masuk kelas dance. koko keren gitu kan agak gimana. Iya, malah mungkin kalau lu lihat dia, inget dia, berarti jangan lu pedofil lu. Benar. Ini kan karena ya adik-adik ya siapa? Iya. Nggak usah lah dibikin. Oh, gitu ya. Jadi lucu Gitu. memang. Dan akhirnya ya singkat kata kita dipertemukan di acara itu dan berjalanlah. Maksudnya kita lancar-lancar aja. Iya, jadi. 2 tahun Cuma pacaran. 2 tahun pacaran. 2011, 2013 kita married. Married. Mm-mm. Dia cara lamar lu gimana? Udah lupa? Waduh, jangan lu sampai Ada lupa. lamaran nggak sih? Enggak, maksudnya you wanna marry me gitu ya. Oh, nggak ada. Enggak ada, Nggak cuman ada kayak gitu. udah kita udah ini nih. Oh enggak gini, karena Masa gue kita married tuh yuk. Enggak, dia kasih tahu gue dulu. dari awal waktu mulai dekat, gue udah bilang ke dia, gue pacaran bukan buat fun. Asik. Oke. Nggak, Oke. serius. Gue kalau mau kita akan coba ini jangan jalanin aja dulu, gue nggak mau. Emang lu Tapi- waktu itu udah memang cari istri? Oh enggak, gue tipe gue pacaran dari dulu kayak gitu. Serius? Kalau mau pacaran itu ya kita jangka panjang dong. Lu berapa kali pacaran? Akhirnya gue harus nanya nih. Ayo jawab. Kalau termasuk yang cinta monyet, Enggak, yang lu bilang Oh, tadi iya. yang kayak lu mau seriusin gitu. itu ya mungkin Panjang. 5 or 6. 5 or 6? Iya. Dan lu itu udah niat serius? Ya maksudnya sudah mulai memikirkan, gue kan dari mulai pokoknya taman SMA itu udah mikirnya gue harus cari ini Pasangan. pasangan yang Mau Bisa. diajak nikah gitu, Iya. diajak hidup panjang gitu. dan pacaran itu ya buat itu, bukan pacaran buat maksudnya ngapain pacaran cuma buat fun-fun ketawa TV sini, habis itu kalau berantem putus ya udah cari lagi, itu kan buat wasting Time and wasting money gitu ya. Nah, Karena kita cowok harus bayarin cewek ya. Atau di sana gue enggak ya? suka dibayarin. Enggak, gua kan pernah dengar di Padang itu apa ya namanya Patria. Oh, materi itu ada di ini. daerah Pariaman yang istilahnya ceweknya dibeli, cuman ya itu ada Bukan ceweknya dibeli. Cowoknya dibeli. Oh, cowok ya. Jadi cewek yang ngelamar Ya, datang tapi itu lamaran. beda lah. Oh, itu enggak di Padang enggak gitu ya? Enggak, kalau di Padangnya enggak. Oh. Apalagi kan itu kan yang memang suku Minang yang asli. Kalau kita kan bukan. Oh, itu berarti saya kirain semua Padang gitu. Enggak. Oh, jadi Minang asli aja gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi dari awal itu kita sudah set kita pacaran itu untuk goalsnya buat nikah. Buat nikah. In Oh. case terjadi sesuatu yang memang nggak bisa ya udah. At least kita udah mau ke sana gitu ya. Ya itu. Jadi gue niat pacarannya udah ke situ. Dia udah oke dari awal. Nah, terus waktu siapa? Poni dibilang gitu sama Ricky. Perasaannya gimana? Wah, masa gue baru pertama kali pacaran langsung disuruh merit? Atau gue masih mau main-main dulu atau gimana? Atau memang ini nih yang gue cari nih, yang mau merit sama gue atau gimana?
Sebenarnya awalnya itu mungkin kaget juga kan, karena ini pertama kalinya pacaran, terus tiba-tiba langsung dia bilang, maksudnya dia mau cari yang serius gitu loh, awalnya gitu loh. Dan Tapi waktu nggak itu tahu, kan masih umur 19, 18. 18. Ya, iya 18, 2011 kan. Ya. Ya. Nah, habis itu nggak tahu kenapa, pokoknya Poni nggak bisa jelasin alasannya apa. Itu makin lama tuh makin yang kayak Tuhan tuh nunjukin ini pasangan kamu nih, gitu. Makin Kayak yang aku cinta. yang sekali jadi kalau orang tanya, ngapain lu merit umur 20? Muda banget gitu kan? 21 kan? 20. 20 ya? Oh ya. 9 tahun. Sebentar, lu tadi bilang Tuhan ngarahin lu itu, how do you know? Dari hati aja. Oh, lu ngerasanya mantep Ngerasainnya gitu mantap ya. gitu. Jadi kalau orang tanya, He's nggak the tahu one gitu ya. iya, nggak tahu ya, hati itu nggak bisa dijelasin gitu. Ya, gimana ya? Ini berarti nipunya level tinggi nih. Wah. Lu pelet di mana, Bro? Peletnya takari. Apa takkan? Pelet ikan. Iya. Oke, itu luar biasa ya. Jadi betul-betul dipertemukan Tuhan dan yang satu baru murtad, baru broken heart, bukan baru sih after broken heart. Yang satu belum pernah pacaran, dipertemukan dalam pernikahan. Ya. Ya. Waktu itu setelah married sampai touring itu sampai serius ya, touring panjang itu berapa tahun berarti ini? Oh, kalau touring panjang sih jauh. Pokoknya gini, dari pacaran tuh udah mulai yang Suka ke jalan-jalan jalan-jalan naik motor keluar kota. Tapi yang kalau Berdua pacaran doang? berarti yang nggak nginap. Oh, Yang capek dong. kemana sekian jam balik lagi. Pokoknya pulang malam dan ntar pulang. Nah, terus pas sudah mulai sudah nikah ya mulai yang sehari sampai kemana, terus nginap mungkin 1-2 malam di situ terus balik lagi. Oh, Kayak gitu. Paling Memang- beda memang- provinsi kayak gitu. Foninya memang suka juga. Suka. Maksudnya dari sebelum sama Ricky, memang. Suka, tapi waktu itu tidak dapat izin orang tua. Oh. Jadi mama itu ngelarang, pokoknya Karena Poni cewek ada, kali iya ya. karena cewek. Jadi ada saudara dari Sibolga, Poni mau pulang nih sama dia naik motor gitu kan, nggak dikasih izin. Si Volga Padang itu berapa jam? 12. Udah 12-13 jam lah. Wih, lumayan lah. Iya. Pantesan nggak dikasih. Gue juga kalau ada anak cewek nggak dikasih. Nah, ketemu sama dia, nah keluar nih Jiwa jiwanya, adventure-nya. kebebas gitu. Tapi waktu sama dia berarti orang tua ngizinin. Izin, Waktu pacaran lo ya? izin ya, Kok bisa? karena dia datang ke rumah. Kan saudara sama pacar, masa deketan pacar daripada saudara? Saudara aja ke si Volga nggak dikasih. Nah, tanya Lu dia, kok bisa gimana dikasih? cara izinnya? Lu melet orang tuanya juga. Lu pakai apa, Bro? Gue belum pernah memikirkan itu loh. Ini baru kepikiran. Oke. Iya, gitu. Iya, gimana ya caranya dulu begitu ya? kayak kita kayak ke Bukit Tinggi. Iya, betul. Ke Bukit Tinggi cuma 2 jam 3 jam sih. Yes, ya tapi Ya. kan still it's Tiba-tiba dia dibolehin iya. naik motor keluar kota. Iya. Itu juga gue baru kepikiran Kenapa ya? kenapa mama mau ya pasti gitu. ya. Cuma nanti ditanyain ke mama. Tapi mungkin gini ya kali ya. Gue ketika awal pertama ngajak dia jalan pun, Udah datang. gue datang langsung izin tanya mau banyak. Itu pertama kali jalan dalam kota, gue sudah langsung datang izin. Oke. Perkenalkan diri, saya ini mau ngajak Poni Poni jalan. Boleh nggak? Kalau nggak dibolehin, nggak bisa. Ya udah nggak, ya ini di rumah. Jadi Oh. dari awal tuh gue sudah apa ya, approach-nya mungkin udah benar kali ya dari dari awalnya gitu orang ya. tua kali mungkin. Dan mungkin Mungkin karena si mamanya Poni mungkin ngeliat karena umur gue juga yang mungkin udah bisa dibilang lebih dewasa, lebih apa mungkin. Jadi dipercayalah. mungkin rasa aman gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi waktu itu memang orang tuanya setuju, nggak ada halangan dari orang tua. Nggak ada sih. Jadi memang fine-fine aja, diajak keluar. Oke guys, catat ilmunya. Approach tuh yang penting. Iya. First approach, first kontak pertama itu. Jangan jemput depan gang. Oh enggak lah. Itu, Datang ke rumah, izin orang tuanya, pulang jam berapa tepat. ya, be a gentleman lah ya. Yes. Ya. Oke. Dan itu saat itu gue masih persing di mana-mana loh. Oh, lu dulu persing. Persing ini full di hidung, di bibir. Dan orang tuanya Kaget sih kaget, cuman karena approaching-nya itu. Waktu sama kamu sudah nggak ada di Di sini. sini sih. kayak Masih masih ya? ada satu. Masih tapi ya? yang persingnya di yang sini kayak anting atau kayak tindik-tindik doang gitu? Atau kayak anting gitu?
Oh enggak ya, titik Tindih yang ada titik-titik ini tuh. aja gitu. Gue tuh dulu yang pakai yang panjang kayak jarum gitu, Ah, yang panjang Yang ini. anak-anak punk Ya, gitu. kayak gitu. Oh. Dan gue dulu kan dancer, anak band. Jadi ya dandanannya yang seperti itu. Jadi ya, Oke, yang sesuai. jadi benar-benar kayak apa ya istilahnya, Barnabas ketemu Virgin Mary, gue sama dia. Ketemu The Beast, Saking- The Beauty and the Beast gitu ya. ya, benar-benar. Itu Oke, sam- oke. Dan kenapa gue bilang bahwa kita tuh memang dipertemukan Tuhan, dan karena sejauh sampai sekarang ini memang ternyata itu kayak ternyata sama sahati Passionnya. punya ini, passionnya sama, ininya sama gitu-gitu. Kayak gitu. Oke, jadi setelah lu waktu pacaran kembali pelayanan dong? Ya, mulai lagi, dan gue memperkenalkan Foni ke dunia karismatik. Oh, memang lu awalnya karismatik? Ya, waktu yang pelayanan yang dulu Yang pertama itu sekali, karismatik tuh. Musik? Ya musik, terus ya pokoknya WL, belum. Oh. Cuman paling bantu main musik, singer, singer? terus umat, kabelis. Iya. Kabel-kabel Nah. perlengkapan gitu ya? Waktu pacaran sama Foni mulai ajak dia ikut PD. Oh, dan Poni waktu itu akhirnya mengenal lah ada karismatik Betul. dan nggak anti dengan karismatik. Tidak. Orang tuanya nggak anti dengan karismatik. Enggak Dia sih, mamanya selama itu masih di koridor Katolik. Oh, itu Masih oke. boundary-nya di situ ya? Iya. Iya. Harus Katolik aja gitu ya. Iya. Terserah lu mau Legio Maria, lu Iya, mau apa, iya. pokoknya Katolik gitu ya. Betul. Oke, jadi setelah after itu kalian berdua pelayanan bareng atau di dalam dunia karismatik atau masing-masing? OMK atau Organis dia masih jalan. organis? Terus ketika sudah nikah kan OMK nggak lagi. Karena udah tua. Kan sudah Udah lewat kan, ya? bukan Sudah step up. Oke. Cuman ya, terus gak lama kita nikah, di Padang ada dibentuk PD Keluarga Muda. Oke, Nah, PD Kakak Santo Paulus di Padang. Nah, ya kita join itu jadi di situ. Baru dibentuk tuh. Jadi panitia, bukan panitia, pengurus lah ya. awal ya. Bisa dibilang ya. Karena dari Oh. awal akhirnya juga sudah ini di situ. Jadi di situ memang pelayanan bareng di situ akhirnya. Iya. Oh. Gitu. Oke, sampai sekarang Sampai Sampai sekarang sekarang. masih pelayanan masih di situ PD-nya atau? masih Masih. di Oh. PD Kakak Santo Paulus, dan kemarin juga ini kan di Padang baru bentuk Perduki. Perduki, Nah, ini kemarin juga kita berdua diminta jadi pengurus juga malah. Bukan Untuk penasehat ya? ininya. Bukan. Belum levelnya ya. Belum. Kalau sudah jadi penasehat Perduki itu levelnya sudah ya. Nanti step up ke sana ya. Amin. Amin. Oke, nah terus jadi memang waktu itu udah dalam Tuhan. Cuma mungkin Poni, saya mau tahu Poni waktu kenal karismatik itu level intimasinya dengan Tuhan tambah atau sama aja atau apa atau malah atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang tambah mungkin belum, karena itu baru pengenalan, ya kan. Ketika datang itu kok enak, nyaman gitu loh. Maksudnya ini dunia yang tidak pernah saya masukin. Dulunya Foni itu Legio. Legio Jadi, Maria, Legio Maria. legioner ya, Iya, legioner. pendoa. Legioner. Jadi ketika masuk PD itu, kok ada something different gitu loh yang ditemukan di situ. Nah, habis itu ya udah ikut dan di situ ngerasa sampai sekarang intimnya sama Tuhan itu di situ melalui PD. Oh, oke. Tapi bukan berarti Legio Maria jelek dong. Enggak. Tapi memang semenjak karena pindah paroki, kan setelah Karena merit ikut. pindah paroki, Legio Marianya jadi hilang. Oh, Ya, karena karena beda. Circle-nya beda. Iya, ada apa sih namanya? Kalau Legio Maria itu nama-namanya gitu loh. Kayak perayon gitu ada Oh iya, ya, iya. kayak gitu. Per paroki Ya, kan. Meskipun sama-sama Legio Maria kan mereka kadang nggak jalan bareng, nggak Iya. kenal Iya. kenal juga gitu kan. gitu. Oke, jadi nah setelah sekian lama merit, akhirnya bisa tour bareng. Satu pertanyaan saya waktu dengar Bro Ricky mulai ada channel YouTube dan mulai touring-touring itu adalah how do you fund yourself? Oke. Awalnya gini. Pertama kali kita touring itu tidak ada niat untuk touring terus. Waktu 74 hari itu? Ya. Itu nggak ada niatnya. Sebentar. Oke. Untuk berlanjut touring. Sebelum mulai touring kerjanya apa, Ricky? Kita terakhir, maksudnya ketika sudah mulai terakhir sebelum pandemi lah ya. Iya, kita sebelum sudah pandemi. main di wedding dua-duanya.
Gue IO, lebih sebagai MC, MC, dia sebagai Foninya. wedding organizer. WO dan Gue dulu juga gabung di WO-nya sama-sama, terus gue mundur dari WO-nya fokus ke MC. gitu. Tapi itu sebelum pandemi. Kena pandemi, event stop, Nah itu, Nah, itu dia. langsung jadi touring ini ya berkat pandemi. karena mungkin jobnya nggak ada gitu ya. Nggak ada job, lalu mikir kan daripada bengong nama-nama soft skill apa gitu, belajar video, belajar ngedit. Jadi YouTuber ini kayak semacam hobi aja jadinya Iya, waktu itu. karena itu pertamanya. Terus waktu itu jadi gini, jadi many reason lah. Banyak itu pertama soft skill. Sehingga akhirnya ya udah memutuskan untuk coba bikin channel YouTube. Yang kedua, kita sudah planning bulan Maret atau apa gitu. Itu tuh waktu itu kebetulan ada rencana, ingat nggak? Ada rencana ini CCR. CCR di 2020 awal. Iya. Nah, Itu kita sudah planning ditunjuk. Gue, ini apa yang akan pergi. dari Salah Padang. satunya, ya ada Perwakilannya. rombongannya. Pokoknya kita berdua, karena kan gue juga seksi kepemudaan di BPK. Jadi ikutlah ke situ. Kan waktu itu yang Asian Pacific, Asian Oceanic Ya, ASEAN rencananya kan. Nah, kita berdua sudah planning bahwa setelah itu dari Jakarta kita lanjut mau ke Surabaya, ke Bali, Sekalian gitu ya. Malang, Sekalian Surabaya, liburan. Jogja. Pokoknya ada 3 apa 4 Tapi waktu lu planning itu udah pandemi.